Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, senang sekali bisa menyapa kembali. Perkenalkan, saya Iva Askia dan selamat datang di Ruang Tengah, persembahan dari cariustadz.id. Sebuah platform yang menghadirkan ustadz maupun ustazah yang ramah dan juga kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Mulai dari belajar Islam untuk anak hingga dewasa, bimbingan mu'alaf, khutbah Jumat, sampai dengan kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, cariustadz.id senantiasa mengajak kita semua untuk berpikir kritis, membahas berbagai macam topik dari berbagai sumber. Maka di ruang tengah ini kita akan membahas topik-topik tersebut bukan hanya bersama dengan ustadz maupun ustazah yang ramah dan juga kompeten pastinya, tapi juga bersama dengan para ahli di bidangnya masing-masing. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas satu topik bahasan yang tentunya sangat amat menarik untuk kita kupas, dan hal ini banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman semuanya pada fitur Tanya Ustadz di platform cariustadz.id, yaitu mengapa menyusui itu penting, ya. Dan untuk mengupas topik bahasan ini tentunya sudah hadir dua narasumber yang siap untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Kita sapa dulu satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Dr. Ali Nurdin MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk narasumber kita lainnya, ada Ibu Nia Umar MKM IBCLC, Ketua Umum Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nia. Sehat Ustadz Ali, Ibu Nia? Alhamdulillah, puasa lancar. Iya, Insya Allah ibadah selalu semangat sampai Lebaran nanti dan seterusnya pastinya ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan bahas satu topik bahasan yang sebetulnya ini suatu hal yang common ya, karena memang menyusui itu ya semua orang akan merasakan, semua orang ibu terutama ya akan mengalami fase itu gitu. Tapi kita sepertinya masih belum terlalu mendalami makna esensial dari kenapa sih kita harus menyusui anak. Ada hal apa di balik itu dari yang Tuhan ciptakan, dari biologis kita, kenapa perempuan tuh harus menyusui begitu ya. Dan tentunya menyusui ini kan adalah suatu hal yang mulia ya Ustadz Ali ya dalam Islam. Nah, untuk mengupas ini Ustadz Ali, kenapa sebetulnya Islam itu memaknai atau memberikan gitu ya menyusui ini sebagai sesuatu hal yang sangat amat berat pahalanya untuk seorang ibu? Setiap perintah agama kalau dilaksanakan itu pasti membawa kemaslahatan. Ya. Dan sebaliknya, setiap hal yang dilarang dalam agama itu pasti ada madorotnya kalau itu dilanggar. Ya. Itu prinsip pertamanya bagi saya gitu. Maka ketika Allah memerintahkan agar seorang ibu menyusui anaknya, dan juga seorang bapak juga ikut punya peran andil dalam mendukung hal itu, ini pasti ada kemaslahatan. Ya. Nah, kemaslahatannya apa? Kemaslahatannya ada yang secara jelas terkadang disebut dalam agama, ada yang memang tugas kita untuk mengambil hikmahnya. Misalnya dalam konteks menyusui ini, tidak secara jelas kemudian Allah misalnya menyebutkan alasannya kenapa harus menyusui, bahkan kan disebut angkanya dalam ayat itu ya, yaitu apa? Sampai 2 tahun penuh itu kan. Tapi kemudian para ahli, para ulama setelah merenungkan, setelah menggali, ternyata kemudian banyak sekali hikmah yang tersimpan di balik perintah itu. Termasuk kenapa kemudian itu disebut misalnya sedapat mungkin sempurna sampai 2 tahun begitu. Tidak hanya kemudian, ini kan tidak hanya menyangkut angka ya, tapi juga tentang intensitas hubungan. Betul. Maka kemudian di situ kan yang diperintahkan itu kan bukan memberi ASI, tapi menyusui. Tapi kita yakin pasti ada hikmah lain. Nah, yang kedua di antara yang penting apa? Hubungan anak orang tua ini kan yang menetapkan Allah. Maka kalau itu yang menetapkan, maka aturan-aturan menguatkan untuk menetapkan itu tentu juga adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita belajar dari para ulama yang menetapkan tentang maqasidus syariah, tujuan utama kenapa syariah diturunkan itu kan diantaranya hifdzun nasr, untuk menjaga nasab keturunan. Nah, salah satunya melalui penyusuan ini. Maka nanti kenapa saudara sepersusuan nggak boleh saling menikah misalnya. Itu konsekuensinya kan panjang itu, Pak. Nah, jadi intinya adalah bahwa ini bukan hanya persoalan kemanusiaan yang umum, tapi juga ini adalah urusan agama
yang menyangkut urusan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Ya, jadi titik beratnya adalah kemaslahatan. Betul. Itu ya Ustaz ya. Betapa menyusui itu bukan hanya sekedar memberi ASI saja, tapi di dalamnya ada menumbuhkan kelekatan bonding antara ibu dan juga anak. Dan pastinya dari dua orang yang saling melekat di proses menyusui itu ya Bu Nia, pastinya kan kita tahu tidak mungkin tidak ada manfaat dan dampak positif untuk keduanya gitu. Itu apa saja ya Bu Nia? Kalau secara studinya tuh sudah banyak yang menunjukkan bahwa kenapa sih menyusui 2 tahun itu baik. Di agama kita di Quran disebut 2 tahun tadi tuh ya. Dan ternyata sekarang jadi rekomendasi global loh. Rekomendasi Badan Kesehatan Dunia. Semua tuh bilang menyusui hingga 2 tahun atau lebih. Nah itu tuh kan kelihatan ya. Betapa kita tuh udah advance. Rekomendasinya keluar kapan kita udah ngomong dari zaman dahulu. Di Quran udah ada gitu. Nah secara studi jelas dalam ASI itu banyak sekali kandungan gizi yang mencukupi kebutuhan anak mengikuti tumbuh kembang anak. Dan secara penelitian banyak sekali yang menunjukkan anak yang disusuin itu berkurang resiko kesakitan saat dia disusuin sekarang hingga masa depannya dia. Jadi misalkan angka kesakitan seperti diabetes pada anak, kanker pada anak, karies gigi, telat bicara. Kalau mereka tidak disusuin itu punya resiko lebih tinggi mereka punya penyakit-penyakit itu. Bahkan sebuah penelitian yang cukup panjang dilakukan di Brazil menunjukkan semakin lama durasi anak disusui maka ternyata berhubungan langsung dengan pendapatan si anak itu ketika dewasa. Jadi ini penelitiannya diikutin 30 tahun. Jadi anak itu ketika dewasa lebih cerdas, lebih pintar, dapat kerjaannya lebih bagus, pendapatannya lebih tinggi. Jadi itu menunjukkan bahwa sebenarnya yang dikatakan dalam Al-Quran benar gitu. Semakin lama menyusui semakin baik gitu. Nah buat ibunya sendiri, menyusui itu menurunkan resiko berbagai penyakit. Kanker rahim, kanker ovarium, hipertensi, obesitas, diabetes, depresi, stres itu bisa menurun. Nah jadi menyusui pun memberikan manfaat tentunya buat ibunya. Nah kalau kita lihat sekarang kondisinya, kalau kita sudah tahu itu semua bahwa manfaatnya baik semua buat anak, buat ibu, maka kita semua perlu memberikan dukungan yang positif tadi ke ibu supaya mereka berhasil menyusui tentunya. Iya. Dan lahirlah anak-anak yang bisa tumbuh dan juga berkembang dengan baik melalui ASI ibunya itu ya. Ya. Nah Ustadz Ali, kalau tadi kita bicara mengenai manfaat dari menyusui baik untuk ibu maupun untuk anak begitu ya. Tapi kan kita tahu ya ada beberapa kondisi yang mungkin bisa bukan menghambat ya, tapi tantangan. Iya, tantangan dari si ibu ini untuk menyusui begitu. Nah, gimana caranya ibu-ibu di luar sana bisa menyeimbangkan kondisi dirinya dengan kewajiban mereka untuk menyusui. Dan tentunya kita kalau bicara soal keseimbangan bukan hanya di diri si ibunya saja ya, tapi keluarganya, lingkungan sekitarnya, rekan-rekan kerjanya mungkin gimana caranya supaya bisa tercipta kondisi menyusui yang penuh dengan cinta, penuh dengan kasih. Ya inilah lagi-lagi kembali kepada petunjuk Al-Quran yang kita yakini sempurna ya Mbak ya. Di ayat tentang menyusui itu, di surah Al-Baqarah 233 itu, lanjutan ayatnya kan Allah mengatakan la tukallafu nafsun illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya itu kecuali di sebatas kesanggupannya. Artinya kewajiban menyusui dalam satu kasus sampai misalnya menimbulkan madharat bagi seorang ibu harus dicari cara. Misalnya karena ibu lagi kurang fit atau mungkin kelainan apa atau punya apa yang kemudian bisa menjadi beban bagi seorang ibu. Maka kemudian ini tentu harus dicari solusi gimana supaya di satu sisi tidak mendolimi si ibu dengan perintah itu, tapi di sisi lain hak anak untuk mendapatkan haknya itu juga terpenuhi. Nah inilah maka dikasih patokan seperti itu. Buktinya apa Mbak? Buktinya itu kan sejak zaman Nabi dan kemudian di Al-Quran ada ya. Ya juga di Sa'id apa itu. Sekiranya seorang ibu tidak bisa tidak berproduksi ASI-nya, kan ada ya Mbak? Iya misalnya. Itu dianjurkan oleh agama, oleh ayat itu, susukan kepada pihak lain. Bukan kasih ASI oleh lain, tapi susukan kepada pihak lain. Maka sampai kemudian Rasulullah sendiri kan ketika beliau lahir itu kan disusui oleh ibu susuan kan. Nah itu menunjukkan betapa pentingnya proses itu, di mana seorang anak yang memang berhak untuk mendapatkan penyusuan, yaitu dia harus diberikan
termasuk bukan hanya oleh keluarganya, tapi juga oleh lingkungan masyarakatnya harus mendukung. Maka harus menjadi concern bersama ini ya, bukan sekedar sekali lagi misalnya dia dicarikan ASI, tapi yang terpenting juga tadi, karena kalau tadi dikatakan dengan ungkapan kelekatan ya, atau kedekatan atau bonding atau apapun istilahnya, ini kan memang agama tidak hanya memberi ruang untuk tumbuhnya aspek fisik kan, tapi juga psikologis anak, jiwa anak, dan pada yang penting juga rohani anak. Dan itu hanya bisa dicapai ketika anak itu mendapatkan hak untuk mendapatkan penyusuan dari ibunya. Begitu. Jadi penting kita sama-sama tahu bahwa poinnya itu di sini adalah menyusui, bukan memberi ASI Saja. begitu ya, bukan memberi ASI saja gitu. Jadi jalan keluarnya dari dalam Islam sudah dianjurkan kalau seandainya ibunya ada tantangan untuk menyusui, diberikan kepada ibu susunya begitu ya. Mungkin bagaimana? itu menambahkan sedikit. Jadi tantangan menyusui itu kan banyak banget. Ada yang tadi lecet, ada kadang-kadang ibunya harus kembali bekerja. Itu kan juga nggak mudah membagi waktunya, memerah. Nah, semua tantangan itu insya Allah ada solusinya kalau dia mendapatkan dukungan yang tepat. Misal dia ketemu konselor menyusui, dia konsultasi, kalau putingnya lecet gimana menyiasatinya, kalau dia merasa ASINya kurang, itu dicari tahu kenapa penyebabnya sehingga bisa dicarikan solusinya gitu. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu, misalkan memang tidak dapat disusui, maka tadi opsi ibu susuan zaman dulu tuh memang ada. Tapi sekarang ibu susuan ini kan udah nggak ada, profesinya susah. Di desa-desa tuh masih ada, tapi nenek-neneknya gitu, Pak Ali. Jadi bukan kayak dulu lagi gitu. Jadi memang udah tidak lazim sering didengar orang. Tapi mulai kesini mulai ada lagi sih orang yang melakukan hal itu. Atau ada juga yang disebut donor ASI gitu. Tapi donor ASI ini harus dengan kehati-hatian. Kan tadi ada isu saudara sepusuan, ada juga kita harus screening, kita melihat gimana kondisi kesehatan pendonor, itu juga harus dilakukan. Jadi tidak bisa asal Mbak Iva perlu ambil dari aku gitu, nggak bisa gitu ya. Jadi banyak syarat-syaratnya. Jadi sebenarnya saya selalu mengingatkan ibu-ibu, menyusui itu pasti ada tantangannya. Tapi kalau kita mau usaha, kita cari dukungan yang tepat, tahu bertanya kemana, maka sebenarnya ada jawabannya dan ada cara menyiasatinya, cara menanggulanginya. Sama lah kayak hidup, pasti ada aja tantangannya ya. Gak hanya menyusui. Jadi silahkan dicari ke sumber yang tepat gitu. Dimana untuk menyiasati tantangan-tantangan menyusui. Ya, dukungan yang paling penting ya Bu ya, dan juga Ustadz Ali. Dan mudah-mudahan setelah diskusi kita tadi kita semakin mendalami betapa pentingnya menyusui bagi kerekatan dan juga kedekatan antara ibu, suaminya, bapaknya, dan juga anaknya. Semuanya harus saling mendukung, semuanya harus saling support. Jangan sampai ada salah satu pihak yang merasa paling tersakiti dalam proses menyusui. Semuanya harus saling dukung supaya supaya bisa tercipta anak-anak yang bisa bertumbuh dan juga berkembang dengan baik. Betul. Penuh dengan cinta juga kasih sayang yang hadir di awal pada saat mereka lahir itu adalah melalui proses menyusui. Terima kasih banyak Ustadz Ali, terima kasih banyak Ibu Nia atas sharing yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan manfaat untuk teman-teman semuanya yang menonton. Dan selain topik hari ini tentunya banyak sekali topik lainnya yang tidak kalah seru untuk ditonton. Jadi jangan lupa teman-teman untuk selalu saksikan Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id. Akhir kata saya Iva Askia pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.